pendengar Pro 1, temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21:10 sampai 22 waktu Indonesia Tengah. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara. Hai pendengar Pro 1, temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara. Selamat malam mendengar siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Semoga malam ini kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap mencintai warisan budaya daerah kita. Dan pendengar, tenun ikat ini bukan hanya sekedar kain tradisional. Di balik setiap helai benang dan motif yang dirajut tersimpan cerita tentang budaya, identitas, kesabaran, dan perjuangan hidup masyarakat. Dan tenun ini juga menjadi bagian penting ya dari warisan leluhur yang terus dijaga hingga saat ini. Dan di tengah perkembangan zaman modern, para penenun juga tetap bertahan menjaga tradisi sambil terus berupaya menjadikan tenun ini sebagai sumber harapan dan penghidupan bagi keluarga serta masyarakat. Dan di malam ini dalam program Komunitas Bicara kita akan berbincang tentang bagaimana komunitas tenun ikat ini tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga membangun harapan dan masa depan bersama. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon Ketua Komunitas Tenun Ikat Mawar Bena, yaitu Mama Emi atau Ibu Emi ya, yang akan berbagi pengalaman dan cerita tentang perjalanan komunitas ini. Selamat malam Bu Emi. Selamat malam Pak. Selamat malam, apa kabar malam hari ini Bu Emi? Kabar baik Pak. Kabar baik, posisi lagi di Bena ya malam hari ini ya, atau lagi di mana ini Bu Emi? Iya. Oke, terima kasih banyak ini. Di rumah adat. Lagi di rumah adat ya. Oke, baik. Ya, ini terima kasih banyak ini sekali lagi Bu Emi sudah meluangkan waktu ya bersama Pro 1 RRI ND, dan kita akan ya sharing-sharing ya kepada pendengar Pro 1 RRI ND. Oke. Akhir-akhir ini dari kabar dan aktivitas komunitas tenun ikat Mawar Bena ini bagaimana ini Bu Emi? Oh ya. Kabar dari komunitas tenun alami di Bena itu kami berembuk bersama 7 orang ibu-ibu dan dibantu oleh
para suami kami masing-masing. Kami Oke. membentuk satu kelompok bergerak di bidang melestarikan pewarnaan yang sudah diwarisi oleh leluhur dan orang tua. Mm-mm. Oke, itu ya Bu ya. Oke, jadi untuk kita juga bisa menceritakan ya kepada pendengar nih yang belum mengetahui tenun ikat mawar bena ini apa sebenarnya. Bisa disampaikan Bu kepada pendengar bagaimana awalnya terbentuknya dari komunitas ya atau kelompok tenun ikat mawar bena ini Bu. Awalnya terbentuk dari proses mengerjakan Mm-mm. sehelai benang dalam memproses tenun itu harus 2 orang karena dia harus saling membantu. Kalau hanya 1 orang tidak akan bisa, hanya sampai di bola benang saja. Di saat menghami tidak akan bisa. Jadi itu juga suatu kebanggaan buat kami dalam situasi kehidupan masyarakat kami di sini. Jadi saling mensupport satu sama lain. Oke. Baik, Bu. Jadi saling support ya, kunci utamanya ya. Dan itu tadi dari sekumpulan orang ya. Artinya yang itu yang ada di rumah adat Bena semua gitu, Bu? Atau bagaimana, Bu? Iya, kami di dalam rumah adat Bena semua, Pak. Oke, baik. Dan menurut Bu Emi nih, apa Bu makna tenun ikat ya bagi masyarakat di Bena dan Ngada secara umumnya nih, Bu? Ya, maknanya itu Mm-mm. pertama, menenun itu lebih diutamakan untuk kebutuhan terutama dalam melindungi tubuh dari seseorang. Mm-mm. Oke. Itu satu. Ya, yang kedua, Mm-mm. kami melestarikan warisan budaya yaitu warna alami. Selain melestarikan, ada kegunaannya seperti pewarnaan dari indigo. Bahkan warna-warna yang lain Mm-mm. pun tidak menimbulkan efek samping seperti warna-warna dari kimia. Kalau warna-warna dari kimia tidak salah simpan anak-anak bermain, itu juga bisa menimbulkan efek yang negatif, yang sangat tidak diinginkan. Oke. Baik. Dan dari setiap motif tenun yang Ibu tadi sebut itu kan pastinya macam-macam ya motifnya, tidak hanya satu motif itu, Bu ya. Iya, Itu apakah dari masing-masing motif itu memiliki makna ya atau filosofi tertentu gitu, Bu? punya filosofi. Oke, salah Seperti- satunya apa? Mm-mm. Ya, Salah seperti itu awal mula membentuk motif itu ada yang titik-titik yang kami di sini sebut bilang biji, lide. yang maknanya adalah seorang manusia menabung dari yang kecil kumpul menjadi banyak. Itu satu. Lalu yang kedua, yang garisnya turun naik, yang kami di sini bilang giu. Giu itu melambangkan filosofinya itu kehidupan manusia sehari-hari terutama untuk Bena tidak ada seorang pun yang tetap standby, dia tetap jaya terus, pasti ada kehidupannya, ada naik turun dan stay di tempat. Oke, Lalu baik. lalu yang berikutnya itu gambar motif kuda. Itu sebelum menggambar atau mengikat motif kuda itu khususnya buat perempuan itu diawali dengan motif anting. Kenapa diawali dengan motif anting? Karena kami di Bena pengemban warisan adalah perempuan yang mengembang warisan di dalam rumah adat.
harus kita mulai dengan ikat motif kuda yang merupakan lambang transportasi. Itu pula ukiran di rumah adat juga ada gambar kuda. Setiap rumah adat pasti ada ukiran gambar kuda, karena untuk dibena kuda bisa digunakan juga untuk semacam mas kawin, tetapi seperti laki-laki menikah dengan perempuan dari luar kampung. Khususnya seperti perempuan dari Bena menikah dengan laki-laki, contoh laki-laki dari Bajau Kota ataukah dari jasa minta DO-SAO. Itu rata-rata tahu 1 ekor dengan kuda 2 ekor, itu DO-SAO namanya. Itu dibawa di saat nikah adat. Selanjutnya Ibu. Lalu untuk motif yang laki-laki juga sama seperti yang tadi saya jelaskan, motifnya lie, kumpul dari satu menjadi banyak, kemudian liu juga sama. Namun di motif kudanya tidak dimulai dengan gambar anting, tetapi dimulai, kami di sini bilang gambar ube. Ube itu melambangkan seorang laki-laki atau saudara laki-laki di dalam rumah adat, meskipun dia menikah ikut status perempuan atau status istrinya, tetapi dia punya hak dan tanggung jawab di dalam rumah adat saudarinya. Ya. Ada motif lainnya lagi, Ibu? Motif lainnya untuk yang dibena ya? Motif lainnya seperti gambar rumah adat atau simbol yang ada di tengah kampung, itu yang kami sebut baga. Itu adalah lambang kesuburan kaum perempuan. Lalu ada lagi gambar ngadu yang seperti payung. Itu lambang dari seorang bapak melindungi istrinya, anaknya, saudaranya, saudarinya. Gitu. Itu makna-makna dan juga filosofinya dari setiap motifnya gitu ya. Dan itu semuanya motif asli dari Bena ya, desa Bena ya? Atau Kampung Adat Bena. Kampung Adat Bena ya? Timuribu. Mohon maaf. Kampung Adat Bena ya? Baik Bu Emi. Dan dari komunitas tenun sendiri nih, tenun ikat mawar Bena ini, selama ini kegiatannya apa saja Bu yang dilakukan komunitas untuk melestarikan tenun ikat nih utamanya? Selain melestarikan warisan leluhur, kami juga bergerak di bidang pertanian bersama bapak-bapak. Kegiatannya seperti apa Bu di pertanian itu? Pertanian seperti membantu bapak-bapak di saat panen, panen coklat, kebimbing, kelapa, pala. Itu kegiatan kami Ibu. Baik. Jadi serbaguna juga ya, bisa menenun dan juga bisa bertani gitu ya, membantu para bapak-bapak nih atau para suami gitu ya Bu ya. Bagus. Dan ini menarik sekali deh. Dan dari komunitas sendiri Bu, itu kan pastinya para penenun itu kan tidak hanya Mama Emi saja ya, ini banyak gitu. Dan dari komunitas sendiri, bagaimana komunitas ini membantu para penenun ya, khususnya perempuan, agar ini bisa berkembang secara ekonomi begitu? Ya, betul. Bagaimana untuk komunitas ini membantu para penenunnya? Dalam bentuk bagaimana itu Bu? Kami pertama itu biasa
membuat warna itu bersama teman-teman membuat di salah satu tempat, yaitu di tempat kami yang sudah direncanakan, ataukah kita bergilir hari ini buat warna di rumah ibu ini, besok atau minggu berikutnya di rumah ibu ini. Jadi secara bergilir, lalu untuk menjaga mutu dan kualitas warna yang bagus. Oke. Agar tidak keluntur, tidak cepat pudar. Oke, jadi memang semua itu dikerjakan secara bersama-sama gitu. Berarti menanamkan nilai gotong Iya. royong juga ini Bu ya. Oke. Dan dari Iya. dari komunitas sekarang ini kalau lihat dari secara usia itu yang di dalam komunitas ini usia rentang usia berapa Bu ya? Kami tidak membatasi usia. Usianya sampai Oma umur 70. Wih, sudah Mereka masih oma-oma bisa ya. bekerja. Kalau yang Iya. muda itu tahun berapa Ibu? Kalau yang muda itu paling anak-anak kami, tapi mereka tidak terdaftar dalam kelompok. Mereka itu tanpa sengaja mereka juga turut membantu dan kerja bersama dengan kami. Turut membantu ya. Akan tetapi mereka juga bisa ya untuk Iya, bisa. menenun gitu bahasanya, merajut atau bagaimana itu bisa ya. Iya. Oke, baik. Dan kalau dari komunitas sendiri apakah mengajak dari generasi-generasi muda, Bu Emi? Iya, itu secara tidak langsung seperti saya kasih tahu tadi itu anak-anak kami itu secara tidak langsung mengajar anak-anak kami, mereka adalah penerus. Oke. Mereka adalah penerus ya, dan nanti pastinya juga kan ada generasi-generasi selanjutnya. Oke. Dan pastinya di dalam menenun itu merajut sebuah benang ya untuk menjadi sebuah kain begitu ya. Dan di topik kita malam ini kan merajut harapan dan masa depan. Dan ini juga harapan masa depan terkait dengan pelestarian tenun ikat yang ada di Bena ini. Dan harapan terbesar Bu Emi terhadap keberadaan dari tenun ikat ini ke depannya itu seperti apa Bu ya? Dan juga komunitas ini. Kalau harapan saya ke depannya lebih terbentuk manajemen yang bagus, kemudian ada istilah yang sekarang tren bilang marketingnya bisa menyebarkan penjual hasil tenun kami ke seluruh daerah begitu. Oke, berarti Ibu ingin ya bahwa tenun ikat ini yang ada di Bena nih khususnya ini bisa sampai ke berbagai daerah ya, bahkan di seluruh dunia begitu Ibu ya? Iya. Oke, Gitu. siap. Itu harapan ya. Oke, dan ini merajut harapan dan masa depan itu harapan yang sangat besar dan nanti semoga bisa terrealisasi dan segera terwujud ya. Oke, dan dari tenun Oke, ini kan tenun ikat ini kan ada di Bena ya, Bu Emi. Iya. Itu setiap hari itu ya, aktif ya untuk berproses merajut tenun itu ya di Bena itu. Iya, kan rata-rata tiap hari kaum ibu-ibu begitu. Stay di rumah, menenun, membuat warna. Tetapi kalau kekurangan bahan bakunya, ya kita bersama suami kita ke hutan mencari bahan bakunya. Karena ada beberapa bahan baku yang tidak bisa dibudidaya. Oh, begitu ya. Di sini yang bisa dibudidaya cuma tanaman nila. Tanaman nila ya, itu bisa ditanam mungkin di pekarangan rumah begitu ya dalam arti ya dibudidaya. Iya. Oke, kalau di hutan itu juga dalam bentuk tanaman artinya ya? Itu. Dari pohon apa itu yang di hutan? Iya, kita koleksi daun seperti daun loba itu untuk warna hijau. Sedangkan batang akar itu bermacam-macam, merah, pink, kuning, coklat, ungu juga. Kalau ungu itu dari daun jati. Oke.
yang istilahnya daun jati yang sekarang tren itu bilang jati super, Mm-mm. bukan jati putih. Oke, baik Bu. Jadi memang bahan baku ini semuanya alami ya artinya ya. Jika berbicara Iya, mengenai semua ini. alami. Tadi ada yang tanaman yang bisa dibudidaya, kemudian ada yang benar-benar harus dari hutan ya. Karena mungkin itu tanaman yang bisa diambil bahannya itu ya tanaman yang besar gitu atau tanaman tua yang ada di hutan gitu Bu ya. Iya, dan memang kita harus koleksi tanaman itu yang sudah berumur. Kalau yang masih muda-muda itu Oke. bisa kita buat warna, tetapi Mm-mm. kadang muncul warnanya bagus, kadang muncul warnanya tidak jelas. Oke, baik. Udah pernah diuji coba juga seperti itu Bu untuk yang mencoba yang muda. Dan itu selalu banyak membuat eksperimen. Oke, selalu eksperimen ya, terus berinovasi ini, tapi tetap Iya, mempertahankan originalitas. Oke, dan dari tenun sendiri nih Bu, apakah tenun ikat ini bisa menjadi sumber penghasilan ya, sekaligus menjaga identitas budaya daerah? Dan jika bisa itu bagaimana itu Bu penerapannya di Bena Bu, untuk menghasilkan sumber ekonomi itu Bu? Bisa disampaikan? Kalau pengalaman ya, Mm-mm. pengalaman saya sendiri Mm-mm. eh, di Bena ini adalah tempat wisata ikon utama, tujuan wisata nomor 1 di Ngada itu di Bena. Oke. Jadi banyak wisatawan mereka datang ke sini tuh tidak sekedar melihat kampung, tetapi mereka juga waktu mau pulang mereka juga ingin membawa hasil souvenir sebagai tanda mata dari Bena. Oke. Gitu ya, sebagai tanda mata artinya? Penghasilan kalau di saat high season tamunya Mm-mm. itu ya boleh bilang lumayan lah untuk income dalam rumah tangga. Oke, artinya bisa menghidupi ya untuk memenuhi ekonomi gitu ya dari masing-masing keluarga yang ada di rumah adat Bena ya. Jadi untuk Ya. kain itu dijual pada saat wisatawan datang begitu ya. Pada saat high season itu Ya, terutama. jadi kita Hmm? hasil tenunan kami kita pajang di depan setiap rumah warga yang ada pajangan depan rumah, itulah yang untuk dijual. Harganya tidak merata, tetapi tergantung ukuran dan juga bisa dinego antara para pelaku wisata dengan ibu-ibu di Bena. Oke, baik. Jadi itu untuk yang menjual pelaku wisata begitu ya, Bu Emi. Iya, ya. Dari Yang membeli pelaku wisata. Oh, oke, yang menjual langsung dari Bu Emi sendiri atau dari ada perantaranya dulu gitu, Bu? Iya, Langsung ya? tidak kita sendiri. Oke. Langsung. Baik, dan pastinya ini juga selain memberikan dampak ke ekonomi masyarakat sekitar dan juga pastinya secara tidak langsung melestarikan budaya ya. Atau ada cara-cara lain Bu Emi dalam melestarikan budaya terkait dengan tenun ikat ini? Kalau menurut saya cara lain tidak ada, hanya Mm-mm. itu salah satu cara ya kita menenun seperti tenunan itu. Dulu pernah ada pelatihan di Bali itu, pernah mengajar, termasuk saya sendiri, dapat pelatihan tenun dari ATBM Bali Karangasem punya, tetapi hasil dari itu kamu tidak suka. Oh, Karena oke. memang itu tidak pas. Benar. Oke, baik. Jadi memang tamu itu lebih suka yang asli begitu ya, tidak ada sebuah perubahan Iya. lagi, Yang identik. yang itu. identik begitu ya. Oke, baik. Ya. Oke, ini menarik sekali nih dan juga pastinya mempertahankan keaslian ya. Dan dari sebuah tantangan nih, Mama Emi ini kan sebagai penenun. Apa tantangan terbesar ya yang dihadapi para penenun saat ini, termasuk mama-mama lain yang menenun juga masyarakat sekitar Bena itu? Ya, pertama Hmm? kurang modal. Kurang modal yang pertama. Oke. Ya, modal.
Mm-mm. Lalu yang kedua itu sistem marketingnya, pemasaran. Jadi kita mengharapkan jangan cuma menjual menunggu turis-turis atau tamu-tamu yang datang masuk Kampung Bena. Kita juga ingin bisa menjual ke daerah-daerah lain, tapi melalui media begitu, Oke. seperti ya online begitulah. Mm-mm. Untuk saat ini pemasaran melalui media online itu belum terlaksana berarti ya, Bu Emi? Kalau saya sudah terlaksana tapi terbatas. Terbatas ya. Melalui apa, Bu Emi menawarkannya? Ah, Mama cuman menawarkan lewat WA Mm-mm. kepada orang yang pernah masuk Kampung Bena dan berbicara bercakap dengan Mama di rumah, dan mereka bilang, oh ya nanti kalau kami butuh kami WA ke Mama begitu. Oke. Berarti saat ini penawarannya hanya melalui WhatsApp ya. Mungkin tadi ya Ya, sesuai harapannya tadi ya. Mungkin nanti bisa melalui media sosial lain begitu ya, Bu Emi. iya itu. Oke. Dan nanti semoga bisa ada yang datang membantu ya. Mungkin dari pendengar di sini mungkin ada yang ingin membantu juga dalam memasarkan produk UMKM. Oke, tapi apa saat ini sudah ada mungkin dari penggerak UMKM gitu yang ingin membantu gitu untuk memasarkan produk itu, Bu Emi? Cuman bukan penggerak dari UMKM, tetapi cuman dari teman Mama yang ada di Bali dan di Jakarta. Kalau di Bali, dia adalah seorang desainer, Ibu Dian Ure. Oke. Itu dia rata-rata minta yang warna indigo dari nila. Kalau yang di Bali itu rata-rata minta, kalau yang di Bali itu rata-rata minta tenungan gelang Oke. tangan dan anting. Oke. Tapi kalau dalam pemasaran itu memang salah satunya hanya di rumah adat tadi ya. Untuk online ini Iya, memang iya. sekarang serba digital ya. Jadi semua juga harus dipasarkan melalui online ini, Mama Emi. Oke. Dan Iya. dari apa harapan Mama Emi nih ya terhadap dukungan masyarakat dan pemerintah nih bagi para penenun lokal ini seperti apa harapannya? Hmm, Kalau kita melihat di Mm-mm. siaran-siaran di TV seperti Mm-mm. itu, atau kapital media yang sekedar kita ini, itu di daerah lain tuh banyak support untuk keluarganya. Tetapi kami di sini tidak seperti itu. Kira-kira seperti apa, ataukah kita membuat seperti apa, kita tidak tahu. Tetapi untuk sementara kita ada dari desa pernah itu 1 tahun lalu ya. Dari desa itu setiap tahun membagi 2 bantal benang putih, katun putih untuk setiap rumah adat, Mm-mm. menenun, dan setelah menjadi selembar selendang, Mm-mm. yang lebihnya untuk ibu-ibu sendiri, tetapi 1 lembar kembali ke desa. Oke, baik Bu. Itu ya. 1 lembar kembali ke desa tadi Ya, Bu ya. Oke, baik. ya, Kemudian dari Bu Emi sendiri nih, khususnya pesan ya kepada ya, generasi-generasi penerus nih atau generasi masa kini ya, agar tetap mencintai ya. dan bangga memakai tenun ikat daerah sendiri itu, ada pesannya Bu? Ada. Oke, bisa disampaikan nih Bu. Ya, pesan dari saya kepada kaum muda, terutama kaum perempuan di mana saja berada, Mm-mm. agar selalu mencintai warisan leluhur. Seperti menenun itu bukan sekedar untuk
mendapat uang, menenun menghasilkan selembar kain adalah melindungi tubuh kita sebagai manusia. Oke. Selain itu juga untuk pendapatan ekonomi rumah tangga yang saya rasakan selama ini di kampung adat Bena. Oke. Agar jangan selalu mencintai produk-produk luar yang dengan desainnya yang begitu, ya kalau menurut saya ada yang bagus, ada yang tidak sopan. Gitu. Oke, jadi kuncinya harus selalu mencintai warisan budaya lokalnya daerah sendiri ya. Oke. Dan ini terakhir nih Mama Emi. Menurut Mama Emi nih, apa arti merajut harapan ya dalam kehidupan para penenun? Bagaimana Pak Ulang? Dan ini menurut Mama Emi ya, ini kan menenun ini kan merajut sebuah benang dan pastinya di dalam rajutan benang itu ada sebuah harapan. Dan menurut Mama Emi apa arti merajut harapan ya dalam kehidupan para penenun? Merajut harapan Mama Emi. Kalau ya, merajut harapan seperti mengerjakan benang berarti berusaha untuk menggapai sebuah cita-cita, berarti dia harus pelan-pelan dan tangan itu harus halus, tabah, lalu menghasilkan sebuah karya atau kriya itu dengan mutu yang bagus, kualitas yang bagus, dan mempunyai motif yang khas dan identik dari leluhur yang diwarisi. Oke. Baik. Adakah tambahan lagi Mama Emi? Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan di sini terkait dengan tenun ikat Bena ini? Ya, kalau secara ini ya ada kalau untuk tenun ikat Bena bisa seperti yang pertama tadi modal, selain modal itu juga pemasaran. Oke, berarti kendalanya saat ini yakni modal dan pemasaran ya Mama ya. Dan ini nanti semoga juga ada yang memperhatikan terkait dengan ini tadi, biar tenun ikat di Bena ini selalu lestari ya sampai generasi-generasi yang akan datang. Oke, baik itu Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih ya Mama Emi untuk waktunya di malam hari ini, karena kita ini sudah di akhir sesi juga untuk di program kami di Komunitas Bicara di edisi hari ini. Dan Mama Emi, semoga nanti tenunnya ini selalu lestari ya hingga sampai kapanpun. Oke, baik. Terima kasih banyak Mama Emi. Iya, amin. Sama-sama. Iya. Terima kasih banyak sudah menghubungi Mama Emi. Semoga kalau ada waktu libur bisa mampir ke Bena. Baik. Rumah komunitas Mama Emi. Baik Mama Emi. Siap, nanti ada waktu pasti kami lah dari RRI ini pasti mampir untuk ke rumah Bena. Oke. Baik, terima kasih banyak Mama Emi dan selamat malam, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Malam, Mbak. Selamat malam juga. Oke, baik Mama. Mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, tak terasa ya kebersamaan kita dalam program Komunitas Bicara malam ini telah sampai di penghujung acara. Dan dari obrolan bersama Ibu Emi ya atau Mama Emi ini, kita belajar bahwa tenun ikat ini bukan hanya tentang menghasilkan kain, tetapi juga tentang menjaga identitas budaya, mempertahankan tradisi, dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Dan komunitas tenun ikat Mawar Bena juga menunjukkan ya bahwa melalui kebersamaan, kerja keras, dan kecintaan terhadap budaya lokal, sebuah warisan leluhur dapat terus hidup dan memberi harapan bagi masa depan.
Dan semoga semangat para penenun ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai, menggunakan, dan melestarikan produk budaya daerah sendiri. Dan juga semoga semangat para penenun ini dapat menginspirasi kita semua ya. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Mama Emi ya, atau Bu Emi dari komunitas Tenun Ikat Mawar Bena atas waktu dan inspirasi yang telah dibagikan malam hari ini. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam program Komunitas Bicara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.